Welcome teman-teman weekly analysis. Ini analisa kita minggu lalu, hari Sabtu minggu lalu. Harapannya supply ini masih bisa nahan, terus turun ke demand kita bisa buy. Harapannya gitu. Tapi ternyata yang terjadi supply ini nggak nahan teman-teman. Dan dia belum mau turun ke demand lagi. Bablas naik ke atas. Bus. Jadi plan minggu lalu kita gagal. Sempat saya lampirin juga target ke atas. Ya, target ke atas dari si gold ini tadi. Dari 1,61 Vipo 1/2 nya expansion semua ya. Kita cek movementnya, teman-teman bisa cek. That's happen. Jadi sih tertahan lagi ke demand ini ya. Nah, lalu teman-teman, saya juga sudah lampirkan target price-nya sewaktu harga turun. Ada demand, supply, demand. Ini before-nya yang terjadi price tertahan demand ini naik ke atas teman-teman. Nah, untuk Anda yang belum join ke channel Telegram, silahkan join dulu ya. Saya minta maaf sebelumnya, karena saya janji harusnya minggu lalu itu ada webinar. Cuman karena Rabu saya itu drop, saya harus dibawa istri saya ke UGD. Jadi mohon maaf webinarnya minggu lalu belum bisa terrealisasi. Webinarnya belum bisa terrealisasi. Jadi minggu depan saya akan progreskan untuk webinarnya. Ya. Nah, ini plan terakhir si Gold ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu what happen, apa yang akan terjadi di minggu depan. Ya, Info untuk Anda, pembukaan batch 28. Kelas ini, bayar sekali belajar sampai paham. Kita start kelas pada tanggal 16 sampai 20, bulan Mei 2025. Dan silahkan daftar pada nomor yang tertera di sana. hapus dulu. Ini saya pakai server Wanda teman-teman ya. Kalau melihat weekly, nah, weekly-nya ada closing seperti ini teman-teman. Ekornya cukup panjang di atas ya. Dari beberapa candlestick yang lain, belum ada yang ekornya sepanjang ini lagi weekly. Di ujung, belum ada lagi. Ya ini ada tapi ya begitu panjang, ini cukup panjang teman-teman. Jadi apakah sudah terjadi manipulasinya dan akan distribusi ya teman-teman. Nah, dari daily sementara range-nya masih sama, masih di kondisi itu daily. Jadi daily biasanya masih uptrend ya teman-teman. Biasanya masih uptrend. Area krusialnya masih sama, belum banyak berubah. Oke. Dan di H4, ini H4. Nah, di H4 ini tuh, kalau kita lihat dengan lebih seksama, di sini kan akan ada banyak support-support meskipun nggak begitu berjajar ya. Tapi di situ banyak support-support yang muncul. Salah satu area krusial yang harus kita pantau untuk next week itu di sini. Demand yang lebih solid. Jelas ya teman-teman areanya ya. 3232 itu untuk demandnya di sebagai zone yang area krusial H4. Karena apa kalau ini bisa break
ya maybe apakah price akan lanjut turun. Nah, gitu. Gambarannya jadi seperti ini. Lalu di H4 ini juga saya punya potensial ini ada fake out, buyer di sini yang dimanipulasi. Jadi yang pertama tadi, apakah begini? Ya. Yang kedua, apakah in ke demand dan dia lanjut lagi naik? Karena memang secara tren besar masih cukup kuat kenaikannya. Tren besar masih cukup kuat kenaikannya. Signal pembalikannya ada di weekly candlestick ini. Cuman baiknya weekly-nya di break lagi untuk minggu depan jika lebih valid. Jadi ini ada krusial H4. Kalau nggak break, dia balik ke atas lagi. Kalau break dia lanjut ke next demand. Karena di sini banyak zona-zona yang masih fresh. Oke. Nah sekarang teman-teman, untuk jangka waktu yang lebih sempit, saya coba turunin ke 2 jam. Di 2 jam ini price tertahan di area sideway ini teman-teman. Ini dan ini. Sama. Apakah dia masih mau sideway? Bisa jadi minggu depan ini teman-teman. Jadi area krusial tolong dipegang dulu. Ya, ini sideway. Atasnya mana teman-teman? Kita cek H1. H1 supply yang harus dilihat dengan jelas di sini. Kenapa di situ? Karena ini sepertinya sudah tidak fresh yang kita pantau yang atas teman-teman. Jadi minggu ini yang bisa saya kasih hanya direction pos-posnya kemungkinan dia berhenti saja. Ya, karena belum ada konfirmasi lanjutan apakah dia benar-benar bisa break demand yang 4 jam dan begini atau dia break keluar dari area supply ini teman-teman. Karena dia masih di dalam zone sideway area bolak-balik ini. Ada resisten, 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 support, support. Ya, jadi tolong diperhatikan. Lalu teman-teman, sekiranya memang ada kan pasti ngalamin ya di waktu trading gold kemarin, gold market satu, spread melebar. Kedua, market volatil. Ya, nah volatilitas tinggi yang menyebabkan spread melebar teman-teman. Karena apa? Harga penawaran dari LP yang melar. Karena mungkin permintaannya besar sekali. Nah, spread melebar volatilitas tinggi ini kan berarti high risk. Sekiranya margin atau modal tidak cukup banyak, saya minta teman-teman move dulu. Pindah, pindah aset perdagangan. Karena apa? Cari yang low risk. Ya, karena kemarin jujur stop loss kalau cuma 10,00 poin, ini di gold dijilat. Kalau Anda ambil seluruh zonanya, Anda harus cari decision ya. Decision pun kadang-kadang masih dibablasin dikit-dikit teman-teman. Ya, misalkan ini ada orang paham ini area MPL mungkin. Nah ini ada break lagi dulu. Hati-hati sama kayak gini. Analisa Anda sudah benar, tapi marketnya lagi nggak kondusif. Itu jadi kendala juga buat trader. Karena kalau sudah bicara SLTP kan saklek. Stop loss dan TP itu saklek. Kena ya sudah kena. Hilang ya hilang posisi Anda. Nggak bisa ditawar. Oke. Jadi saya saran, karena gold spreadnya melebar, volatilitas tinggi, ya kalau marginnya Anda nggak cukup banyak, Anda cari aset perdagangan yang lain.
entah forex atau yang lain, yang lebih bisa diikuti dengan baik. Jadi yang saya lampirin di weekly analysis kali ini adalah pos-posnya gold di mana, ya. Lalu lebih ke saran untuk jangan terlalu agresif ke market gold. Dan saya juga himbau sekiranya modal Anda itu tidak terlalu besar, mending teman-teman cari market yang lebih relate dengan modal Anda. Karena ini bisa bisa menghabiskan modal Anda dalam waktu yang cukup cepat. Pergerakan market gold ini tadi. Lalu untuk di XY harusnya US Index itu minggu depan tinggal menguat ya teman-teman. Tinggal menguat ya. Ya, arahnya ke sana. Jadi kalau di crosskan, apakah gold ini bisa turun? Melihat di XY mau tinggal landas naik nih. Ya, apakah seperti itu? Karena waktu gold naik-naik, di XY rontok. Ya, sekarang di XY mau naik karena dia udah tertahan demand. Apakah gantian gold yang rontok? Bisa saja. Tapi rontoknya ya pada tujuan-tujuan tertentu, ke pos-pos masing-masing dulu. Gak bisa rontok langsung tiba-tiba, Pak langsung ke 2000 ya. Wah, jangan dulu teman-teman. Pasti ada step by step ya sebelum sampai ke level itu. Jadi nanti saya update tentang gold di channel. Untuk nasihat saya minta tolong dipahami. Spread melebar, volatilitas tinggi, ingat modal Anda seberapa. Jangan sampai terlalu barbar di market. Nanti Anda kena batunya sendiri. Ya,